Pada hari ketiga operasi SAR pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport, tim SAR gabungan fokus pada upaya evakuasi jenazah korban yang ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan berupaya melakukan evakuasi jenazah korban pesawat ATR 42500 dengan nomor registrasi PKTHT yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi terkendala medan ekstrim berupa jurang terjal, hutan lebat, serta kondisi cuaca yang berubah-ubah. Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar menjelaskan dengan mempertimbangkan keselamatan petugas dan kondisi lokasi, evakuasi jenazah korban dilakukan melalui jalur darat. Proses evakuasi ini melibatkan personel TNI, Polri, relawan, serta tim medis. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban akan dibawa ke posko SAR Tompo Bulu di kaki Gunung Bulu Saraung untuk proses identifikasi lebih lanjut. Opsi 1 menggunakan heli, namun kondisi cuaca saat ini tidak memungkinkan. Jadi kita mengambil opsi kedua, melakukan penjemputan dengan lewat darat. Memang cukup jauh, ada beberapa jam baru bisa dengan medan yang ekstrim untuk melakukan sampai ke tempat. Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih terus melakukan penyisiran di bagian utara Gunung Bulu Saraung guna mencari kemungkinan adanya korban lain di antara serpihan pesawat. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Abdillah MS, TV One mengabarkan. Bagaimana proses pencarian dan evakuasi korban jatuhnya pesawat Indonesia Air Transport, pemirsa? Kita bergabung dengan reporter TV One Syamsul Ma'arif di sana. Syamsul, bagaimana proses pencarian hingga sore ini? Baik, Agita dan pemirsa, di lokasi kami mengabarkan saat ini di Posko Tompo Bulu. Di belakang saya ini tengah dilakukan persiapan untuk melakukan pemberangkatan satu kelompok lagi atau satu seru lagi untuk melakukan proses pencarian. Dan nantinya mereka ini akan mengarah ke wilayah Camba karena hingga saat ini, hingga detik ini dari 10 penumpang dari pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Saat ini hingga detik ini sudah ada 2 korban yang sudah berhasil ditemukan. Jenazah yang pertama ini, korban yang pertama ini berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan kemarin, yang posisinya berada sekitar 200 meter dari titik koordinat ditemukan pertama kalinya puing pesawat ATR 42500. Ada sekitar jarak 200 meter dari penemuan serpihan tersebut, kemudian ditemukanlah korban yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, tadi siang sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah kembali ditemukan korban kedua. Informasinya berjenis kelamin perempuan yang lokasinya berada sekitar 500 meter dari tebing ketinggian di Bulu Saraung, dan hingga saat ini proses ataupun upaya evakuasi masih terus dilakukan. Dan informasi yang kami peroleh bahwa proses evakuasi untuk korban yang pertama yang berjenis kelamin laki-laki ini masih belum bisa dilakukan dikarenakan kondisi cuaca yang sangat tidak memungkinkan untuk melakukan upaya evakuasi karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat, kabut tebal, dan curah hujan yang cukup tinggi di tempat ini yang menjadi penghalang utama jalannya proses evakuasi. Demikian halnya juga dengan upaya evakuasi korban kedua yang berjenis kelamin perempuan ini sehingga saat ini masih belum bisa dilaksanakan. Tadi pagi diberangkatkan sekitar 80 tim SAR gabungan relawan yang berangkat menuju ke Gunung Bulu Saraung untuk melakukan penjemputan korban yang pertama kali ditemukan, namun masih belum berhasil dilakukan karena diakibatkan oleh kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Nah, ini juga demikian halnya dengan kondisi penemuan korban yang kedua yang berjenis kelamin perempuan masih sangat sulit untuk dilakukan proses evakuasi. Ini artinya dengan ditemukannya 2 korban
pada hingga hari ini artinya masih ada 8 lagi yang masih belum diketahui keberadaan, dan tentunya kita sama-sama berharap agar tim relawan bisa menemukan seluruh korban yang saat ini masih berada di Gunung Bulu Saraung. Dan tentunya dalam melakukan pencarian ini keselamatan dari tim relawan juga itu sendiri hal yang paling utama yang harus diperhatikan. Ini yang jadi perhatian yang sudah diingatkan oleh Pangdam 14 Hasanuddin ketika memberikan arahan maupun danrem maupun tim SAR yang ada di tempat ini. Mungkin itu dulu informasi yang kami sampaikan dari Hotel Pangkep Sulawesi Selatan. Kembali ke Agita di studio. Baik, kita harapkan pencarian bisa membuahkan hasil dan seluruh korban bisa berhasil ditemukan. Terima kasih Syamsul Ma'arif, informasi langsung dari Pangkep Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali.